diledekin Bopeng tuh di story-nya. Ya, kamu kan udah tahu aku ngeledekin, bukan aku ngeledekin lagi, aku menghina si Bopeng di feed aku yang tapi di IG satunya ya, aku di sini nggak mau terlalu sampah. Udah di second account itu aku dedikasikan untuk nyikat si Bopeng. Dia tuh udah habis acara guys, karena dia udah ketahuan. Dia udah ketahuan menipu masyarakat, mengatasnamakan masyarakat untuk menipu. Lalu sekarang dia lagi berpikir kalau aku itu apa tuh zaman di Lampung atau apa, nggak ada satu aja foto yang bisa membuktikan kalau aku itu seperti DM yang dituduhkan itu. Aku kasih 10 miliar. Aku tuh nggak sesampah si Bopeng hidupnya ya. Aku tentu punya punya apa ya? Aku punya tanggung jawab sebagai manusia untuk membawa hidupku ingin seperti apa. Apalagi aku punya anak. Punya anak jadi seorang ibu itu pasti pengen surga di telapak kaki ibu itu harus sempurna dari awal sampai sekarang. Tidak ada jejak digital aku yang kira-kira aku, anak aku, semua itu malu dengan perbuatan aku, nggak ada. Kalian boleh cari sampai ke lubang semut ya. Nggak ada, aku hidupnya normal-normal aja. Aku dibesarkan dari keluarga biasa. Orang yang berjuang dari remaja gitu untuk aku seperti sekarang ini, tidak pernah menginjek kepala orang lain untuk aku sampai di posisi ini, tidak pernah mempunyai cerita hidup yang memalukan, apalagi kata si Bopeng kan apa tuh aku ani-ani atau apa. Kalian yang kerja di bank mungkin tip ya dari aku, jangan, mudah-mudahan yang masih muda-muda ya, kalau udah ada usia dan ngapain juga misalnya deket-deket pensiun misalnya, boleh dengerin, boleh enggak. Tapi untuk anak-anak muda, tip dari aku pada saat aku kerja di bank itu, kalian jangan hanya menjadi penonton. Jangan hanya menjadi penonton untuk orang-orang yang sukses. Kalian harus punya mimpi menjadi bagian dari orang-orang yang sukses yang kalian tonton. Gitu ya. Caranya buka bisnis harus percaya diri. Berarti Bu Fit sudah hatam banget kerja di bank. Sudah. Jadi aku nggak bisa dibohongin juga sama karyawan aku gitu. Banyak pelajaran yang aku ambil pada saat aku kerja di bank. Closing day, jadi ingat closing day. Di BNI. Pensiun dini boleh juga sih Mbak. Masih 3, kalau mau pensiun dini bisa tuh kita ya guys. Tadi siapa? Bu Fit di bank dulu bagian apa? Aku mah semena-mena diperlakukan sama bos aku dulu. Terserah aja dia mau menempatkan aku di mana. Kalau aku lagi bandel ya, kalau misalnya aku tuh lagi suka suka malas kerja ya, tuh aku tuh dipindahin ke, aku sampai hampir semua divisi aku pernah. Dari apapun aku pernah. Ya tapi gitu ya, namanya juga aku walaupun aku orangnya itu suka kelihatan malas kerja, tapi semua pekerjaan aku selesaikan. Aku lumayan tanggung jawab waktu aku jadi karyawan. Lumayan aku tanggung jawab waktu jadi karyawan. Cuman memang aku kan senangnya jalan-jalan ya, kadang-kadang tuh aku suka kesiangan bangun gitu. Aku telat telat kan, kita pakai mesin absen tuh, nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang udah lebih canggih ya. Mesin absen. Kadang-kadang aku suka nitip temen aku, minta absenin, ketahuan. Nah, itu temen aku kena imbasnya dari perbuatan aku suka nitip absen. Telat 5 menit, telat 10 menit, dipotong gaji. Tapi karena pada saat itu aku kesal ya, maksudnya telat itu gara-gara lampu merah, gara-gara apa gitu. Kalau sekarang aku punya karyawan, aku nggak ada tuh memperlakukan potong gaji walaupun telat. Yang penting memang masuk kerja aja. Sekarang pakai fingerprint. Iya, kalau zaman dulu aku masih pakai kartu. Nah, anak milenial, anak tahun 2000-an yang kerja masih pakai kartu yang dijegrek gitu. Nah, aku ngalamin itu. Makanya suka nitip absen kalau kesiangan. Ketahuan, guys.
Mudah-mudahan tadinya enggak, aku tuh nggak tajir-tajir amat, ada cukup ya. Kita nggak boleh ukurannya itu hidup itu harus tajir ya. Kalau tajir nggak bahagia juga buat apa? Dulu kartu dijegrek, ya benar. Dulu kartu dijegrek kan, ada jamnya lewat berapa menit. Pusing. Siapa lagi yang zaman kerja absennya kartu dijegrek? Kalian tahu nggak guys? Kita itu sebagai manusia ya, kalau kita mengingat masa lalu yang sulit menurut kita pada saat itu, terus aku mengenangnya di meja ini misalnya pada saat aku menjadi karyawan, terus aku suka senyum-senyum sendiri ya, you did it gitu. Aku tuh bisa melewati masa-masa yang menurut aku pada itu kok gue gini amat ya gitu, tapi menjadi indah dikenang kalau kita bisa melewatinya dengan baik gitu. Nggak ada kesedihan, malah kalau mengenang masa-masa aku jadi karyawan itu suka senyum-senyum sendiri gitu. Kadang kalau aku masih komunikasi dengan teman-teman aku sama-sama bekerja dulu tuh, kita suka bernostalgia, cerita dulu sih ini gini ya, dulu sih ini ya, indah dikenang lah pokoknya. Hidup tenang dan bahagia dan bisa menikmati hidup, betul. Yang penting hidup tenang dan bahagia dan bisa menikmati hidup. Tim Gen Milenial, dong, tim geng milenial kumpul di sini. Ini proyeksi. Nah, lagu-lagunya lagu-lagu ini nih milenial. Nah, lagu-lagu tahun 2000. Terima kasih. Insya Allah sehat. Kamu juga sehat-sehat ya. Diledekin Dopeng tuh di story-nya. Ya, kamu kan udah tahu aku bukan aku ngeledekin lagi, aku menghina si Bopeng di feed aku yang tapi di IG satunya ya, aku di sini nggak mau terlalu sampah. Udah di second account itu aku dedikasikan untuk nyikat si Bopeng. Dia tuh udah habis acara guys, karena dia udah ketahuan. Dia udah ketahuan menipu masyarakat, mengatasnamakan masyarakat untuk menipu. Lalu sekarang dia lagi berpikir kalau aku itu apa tuh zaman di Lampung atau apa, nggak ada satu aja foto yang bisa membuktikan kalau aku itu seperti DM yang dituduhkan itu. Aku kasih 10 miliar. Aku tuh nggak sesampah si Bopeng hidupnya ya. Aku tentu punya punya apa ya? Aku punya